Kami dari TKN Prabowo Gibran mengadakan konferensi pers, statement tentang putusan DKPP yang belum lama sudah dibacakan. Saya sendiri, nama saya M. Maulana Bungaran SHMH, Wakil Komandan EHO TKN Prabowo Gibran, telah hadir di sini. Sebelah kanan saya Bang Dr. Habibur Rahman SHMH, Wakil Ketua TKN. Telah hadir pula sebelah kanan Bang Habib adalah Profesor Dr. Andi Asrun, Profesor Dr. Andi Asrun, ahli hukum dari ahli hukum konstitusi, ya, yang merupakan seorang guru besar Universitas Pakuan, dan paling ujung adalah Bang Desmi Hardi, sebelah kiri saya Bang Munansir Mustaman, sama Bang Dovi Ronpas juga dari TKN EHO. Yang pertama mungkin dari Bang Habibur Rahman, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Saya selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menyampaikan yang pertama, ya, kami menghormati putusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun perlu dipahami bahwa putusan DKPP ini sebagaimana diatur pasal 458 Undang-Undang Pemilu tidak lagi bersifat final. Namun berdasarkan putusan MK nomor 32/PUU/19 terhadap putusan DKPP bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan DKPP tidak lagi bersifat final dan dia merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, ya, bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran, karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini, ya, tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Bahkan ini saya bacakan, ya, secara khusus di halaman 188, ya. Putusan tersebut, DKPP menilai KPU sudah menjalankan tugas konstitusional. Pertimbangannya pertama, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU inkasu para teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi, bahwa tindakan para teradu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dalam pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa menurut apa yang kami baca barusan dari putusan DKPP ini, putusan ini terkait persoalan teknis. Saya garis bawahi teknis pendaftaran. Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini, ya, sepertinya dikenakan sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif. Intinya, berdasarkan konstitusi, pasangan Prabowo Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan kemarin Prabowo Gibran untuk mendaftar, maka bisa saja Bawaslu melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo Gibran. Ya, kita tahu bahwa dalam hukum itu kan ada yang namanya
substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi Mas Gibran sudah memenuhi syarat, sehingga itulah yang dilakukan KPU untuk menerima pendaftaran saat itu. Dan saat itu kita paham DPR RI sedang reses, artinya tidak berkegiatan di gedung DPR, sehingga ya bisa dipahami bahwa saat itu ya KPU tidak berkoordinasi, tidak bisa. Bukan tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Mungkin surat kemana orang DPR nggak ada, sedang rapat, sedang ada di dapil masing-masing. Dan teman-teman ya, PKPU terkait terkait syarat pendaftaran pada akhirnya kan memang dirubah dan sudah disepakati oleh Komisi 2 DPR RI. Sebetulnya ini sudah nggak ada isu sama sekali, tapi mungkin karena dianggap KPU kurang maksimal secara teknis berkomunikasi dengan DPR saat itu, ya, lalu terbilang putusan ini. Ya, intinya itu tadi pointer-pointernya. Sebelum ke pendapat Prof. Adi Asrun yang lebih lebih kuat alasan-alasan teoretiknya, mungkin sedikit ada tambahan dari Bang Maulana Bungaran bahwa perkara nomor 90 ini sudah berulang kali dipersoalkan secara hukum dan sudah banyak sekali putusan pengadilan ya yang menguatkan perkara nomor 90. Mungkin disampaikan Pak Maulana bahwa setidak-tidaknya minimal ada 8 perkara yang terkait yang juga sebenarnya itu menurut pandangan kami itu menguatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi perkara 90, yaitu yang pertama ada pengujian peraturan KPU di Mahkamah Agung itu telah ditolak sama Mahkamah Agung. Lalu ada 2 minimal putusan dari Mahkamah Konstitusi setelah perkara 90 tersebut, yaitu perkara 141, 141 dan perkara 145. Lalu ada juga perkara-perkara di pengadilan negeri, diantaranya perkara 730 PN Jakarta Pusat yang sudah dinyatakan gugur. Ada juga di Pengadilan Tata Usaha Negara perkara 578, perkara 601, perkara 637 dan perkara 639 di PT UNM Jakarta, yang seluruhnya di PT UNM itu disemisal oleh PT UNM. Ya. Mungkin Pak Dr. Prof. Andi Asrun. Terima kasih. Saya meneliti putusan MK ini sudah banyak kali, dan jenis putusan yang disebutkan tadi ini ya, putusan MK nomor 90 saya sudah riset. Jadi menurut saya putusan DKPP itu keliru besar itu. Ya, keliru besar. Kenapa? Karena KPU ya, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang bersifat self-executing. Jadi dia tidak perlu lagi aturan pelaksananya. Ya. Banyak putusan-putusan MK yang bersifat demikian berkaitan dengan pemilu. Yang pertama adalah putusan 102 PU 7 Romawi 2009 dan kemudian putusan MK nomor 85 tahun 2012 dan putusan nomor 20 tahun 2019. Ini berkaitan dengan penggunaan hak, ya, hak pemilih dan hak pilih. Jadi bersifat self-executing, ya. Artinya dia tidak perlu lagi putusan yang lain. Kenapa? Karena bisa langsung dilaksanakan. Jadi saya berpendapat KPU ini telah melaksanakan tugas konstitusional, ya, melaksanakan putusan MK, dan itu tidak ada meningkat. Kalaupun seandainya dipersalahkan, KPU masih punya sandaran lain, yaitu melakukan revisi terhadap putusan KPU, peraturan KPU yang sebelumnya. Dan kemudian juga begini, kalau Mahkamah Konstitusi membuat putusan
yang memberikan tafsir terhadap satu pasal, artinya putusan MK itu setara dengan undang-undang. Tidak perlu lagi tafsir dari peraturan di bawahnya. Sebetulnya begitu. Ya. Jadi kalau menurut saya, ini kesalahan besar dari DKPP. Kemudian kedua, DKPP ini harus mengundang pihak yang akan terkena kira-kira. Dia akan terkena imbas dari putusan DKPP. Jadi harus mendengarkan berimbang namanya audio et al partem. Jadi harus mendengar kedua belah pihak. Seperti itu harusnya, tapi kan tidak dilakukan oleh DKPP. Kemudian DKPP ini sekarang posisinya sama seperti putusan TUN, putusan tata usaha negara. Jadi putusan DKPP ini bisa digugat ke PT UN oleh orang yang merasa dirugikan atau masyarakat yang merasa putusan DKPP ini bertentangan secara moral, secara hukum dan secara konstitusi. Ya, itu yang menurut saya yang bermasalah. Jadi saya lihat DKPP ini melakukan perbuatan melawan hukum namanya. Ya. KPU menjalankan putusan MK sesuai dengan tugasnya, tapi kemudian dipersalahkan. Dan saya kira sudah pantas juga kalau KPU melakukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap putusan DKPP ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan jurisdiksinya. Dan kemudian juga saya lihat yang persoalan lain yang sangat serius di DKPP ini adalah bahwa DKPP ini harus tidak berpihak terhadap pelapor. Harusnya dia berimbang mendengarkan suara atau pendapat dari orang lain. Jadi sekali lagi putusan MK nomor 90 pertama dia sudah final dan kemudian dikuatkan lagi oleh putusan MK lainnya, setidaknya nomor 1 pasal dan tidak ada koreksi. Dan sifat dari putusan MK ini adalah self eksekutif, bisa langsung dilaksanakan tanpa menunggu peraturan lebih lanjut sebagaimana putusan. Kira-kira itu Pak, singkatnya.